Bismillahirrahmanirrahim. Akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Lalu bagaimana kita mengokohkan akidah-akidah kita, akhi? Ini yang tentunya kita penting memikirkan bagaimana kita mengokohkan akidah kita. Sebelumnya coba kita ukur akidah kita sampai di mana. Kalau kita ingin tahu tentang akidah kita, ukurlah kita di saat kita sendirian. Mungkin kalau ketika di depan orang terlihat kita takut kepada Allah. Mungkin ketika kita di depan orang terlihat kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi ketika sendirian, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Makanya kalau kita sedang sendirian, disitulah parameter akidah kita. Ketika kita sendirian dan kita dihadapkan maksiat dan syahwat, disitulah parameter akidah kita. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Di saat sendirian, pernahkah kita berani untuk menonton aurat-aurat wanita? Di saat sendirian, apakah kita berani kemudian melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jalla? Di saat kita sendirian, akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Kalau Ali bin Abi Thalib mensifati para sahabat apa Pak? Mereka di saat sendirian lebih takut kepada Allah dibandingkan di saat di depan manusia. Di saat sendirian mereka orang-orang yang sangat khusyuk kepada Allah dan tunduk. Mereka menangis di saat sendirian karena takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sudahkah kita demikian? Yang kedua, kalau kita ingin mengetahui akidah kita, Pak, bagaimana ijabah kita kepada panggilan Allah? Lihat akidah kita di situ. Ketika terdengar as-salatu khairum minan naum, kita langsung bangun nggak? Langsungkah kita pergi berwudu lalu pergi ke masjid dengan hati yang penuh kerinduan ingin bertemu dengan Allah? Ataukah kita tidak bangun kecuali kalau dibangunkan oleh bapak kita atau istri kita? Ketika kita dipanggil untuk sholat, as-sholatu khairum minan naum, kita berangkat dengan berat hati kita. Itulah akidah kita. Itulah akidah kita ya akhwan Islam, azakumullah wa iyyakum. Ketika misalnya kita dihadapkan kepada syahwat, kepada maksiat, atau larangan yang ternyata tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, apa? Anda kerja di mana? Di bank. Oke. Ketika mendengar, ternyata kerja di bank haram. Terus Anda berpikir 12 kali lipat, gimana ini? Itulah akidah kamu. Orang yang kuat akidahnya, dia nggak pernah mikir-mikir 12 kali. Tahu itu haram, tinggalkan. Ini orang yang kuat akidahnya, Pak. Yang sudah betul-betul yakin bahwa Allah yang ngasih rezeki sama saya. Saya tidak takut, ya. Saya mau kerja di mana selama itu halal. Allah yang sudah memberikan rezeki kepada saya. Bismillah, tinggalkan. Ini orang akidahnya Masya Allah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Akhwat Islam, azakumullah. Nah, coba lihat sudah sejauh mana akidah kita selama ini. Saya tidak menganggap bahwa saya yang paling kuat akidahnya, tidak. Mungkin di antara antum yang Masya Allah luar biasa keimanannya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Karena masalah akidah itu masalah yang ada di hati manusia. Akidah tidak ditentukan oleh kehebatan berbicara, Mas. Akidah tidak ditentukan oleh penampilan, Mas, tidak. Akan tetapi akidah itu apa yang ada di dada-dada manusia dan terrealisasi dalam amal. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Bagaimana mengokohkan akidah kita?
Yang pertama yang harus kita lakukan dalam pengokohan akidah kita ya akhwan Islam azakumullah wa iyyakum, yaitu kita harus mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifatnya. Tujuannya apa? Harus ada target. Ketika kita mengenal Allah, membaca tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tentang hak-hak Allah, apa yang Allah minta dari kita. Berarti tujuan ketika kita mengenal Allah itu Pak, menumbuhkan cinta, takut dan berharap. Ini yang kita inginkan ya akhwat Islam. Saya Ustadz sudah ngaji 12 tahun. Baik, bagaimana akidahmu terhadap ketaatanmu? Semakin semangat atau semakin loyo? Gak tahu kenapa ya Ustadz ya. Saya dulu itu waktu pertama-tama ngaji semangatnya minta ampun. Sekarang kok saya tambah loyo. Lah, apa yang salah ini? Kok sudah semakin lama ngaji semakin loyo? Kenapa ya? Ada apa ini? Pasti ada yang salah itu Pak. Akhir Islam azakumullah wa iyyakum. Masya Allah akhi, kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memperkenalkan dalam Al-Quran dalam ayat yang banyak sekali. Bagaimana Allah memperkenalkan tentang rububiyahnya. Bagaimana Allah mengingatkan tentang kenikmatan-kenikmatannya. Ingat itu. Allah mengenalkan kepada kita tentang uluhiyahnya. Bahwasanya dianya satu-satu yang berhak disembah. Allah pun memperkenalkan kita tentang asma dan sifatnya. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, Allah subhanahu wa ta'ala maha keras siksanya, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat sekali, maha besar dia. Sudahkah kebesaran Allah terasa di dada-dada kita? Ataukah selama ini kebesaran Allah hanya kita ucapkan dengan lisan-lisan kita? Kadang ada orang ya, lihat saja dalam sholat, Allahu Akbar, tapi kok khusyuk? Ingat kantor, ingat ke Jakarta, ingat ke sono, ingat ke ya istri, ke anak, ya dan yang lainnya. Kenapa ya Ustadz saya nggak bisa khusyuk dalam sholat saya? Ya itulah akidahmu. Kata Ibnu Qayyim apa? Ucapan takbir Allahu Akbar mengharuskan hati kita pun membesarkan di Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana Allahu akbar fi qalbihi min kulli syai'in khasha'at jawarihuhu. Siapa yang di dadanya Allah yang paling besar, pasti khusyuk, pasti khusyuk. Tapi ketika di dadanya ada sesuatu yang lebih besar dari Allah, tak akan bisa khusyuk, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ternyata dunia lebih besar di hatinya. Ternyata syahwat lebih besar di hatinya. Tak bisa khusyuk Pak, tak bisa khusyuk. Makanya ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, ini yang kita inginkan dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita ketika kita berhadapan dengan Allah, kita merasakan betapa besarnya Allah, betapa kuatnya Allah, dan Allah mampu untuk mengadab saya sekonyong-konyong ya akhwat Islam, sehingga kita betul-betul ketakutan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Ini yang kita inginkan Pak. Ini yang kita inginkan dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kita kepada Allah bukan hanya di lisan. Cinta Allah, cinta Allah. Hah? Kau diem? Of course katanya. Tentu saya cinta Allah. Semua orang pasti mengaku cinta Allah, tapi kan berapa banyak orang yang mengklaim dirinya cinta Allah, ternyata perbuatannya mendustakannya. Iya kan? Berapa banyak orang yang berkata saya cinta Allah, tapi perbuatannya mendustakan dia. Iya. Ketika Allah menyuruh dia dengan berbagai macam ya suruhan, berat rasanya untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya akhi, siapapun Anda, saya semua yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, pasti diuji oleh Allah. Pasti itu, untuk melihat bagaimana akidah dia.
Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata, kami beriman kepada Allah, sementara ia tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Pasti kita akan diuji, Pak. Ujian itu berupa apa? Perintah. Ujian itu berupa apa? Larangan. Ujian itu berupa apa? Musibah. Ujian itu terkadang juga berupa kesenangan. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Kenalilah Allah. Pernahkah di saat sedih kita malah membaca kalam ilahi? Pernahkah kita sedih dan galau, kita segera mengobatinya dengan bermunajat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Pernahkah ketika kita ditimpa kesusahan, kita hanya berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja? Pernahkah ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit, kita tersenyum berharap keridhaan Allah dan ampunannya? Ataukah kita selama ini ketika ditimpa ujian, cobaan, kita malah marah-marah sama Allah dan tidak sabar, lalu berkata, saya sudah menaati Allah ya Ustadz, saya sudah meninggalkan maksiat, saya sudah bersungguh-sungguh, tapi kenapa kesulitan selalu menimpa hidup saya? Ada orang seperti itu, Pak. Seakan-akan dia minta timbal balik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan dia tidak ikhlas. Ternyata selama ini dia menaati Allah, menjauhi maksiatnya hanya sebatas supaya dia tidak diuji oleh Allah. Gak mungkin, gak mungkin. Mana mungkin kita lepas dari ujian? Kita beribadah kepada Allah bukan supaya tidak diuji oleh Allah, Mas. Tapi kita beribadah kepada Allah supaya kita kuat menghadapi ujian. Supaya kita bisa lulus dalam ujian. Sabar kita dalam ujian. Bersyukur di saat senang. Sabar di saat musibah. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Ini yang pertama. Agar kuat akidah-akidah kita. Yaitu kita selalu mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana mempelajari tentang Allah? Kata Syekh Utsaimin, mempelajari tentang Allah dengan dua cara. Yang pertama, melihat ayat-ayat majluwah yang dibaca, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bagaimana Allah mengenalkan dirinya dalam Al-Quran, bagaimana Rasulullah memperkenalkan kepada kita tentang Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang kedua, melalui ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Lihat tentang alam semesta. Allah memerintahkan kita untuk melihat tentang penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya akal, punya pikiran. Siapa mereka? Yaitu orang yang senantiasa ingat kepada Allah di saat berdiri, di saat duduk, di saat berbaring. Dan mereka pun memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau ya Allah. Pelihara kami dari adab api neraka. Masya Allah ya akhi. Kenalilah Allah. Lihat. Kalau antum misalnya wisata ke tempat yang indah. Jangan cuma ngeliatin, indah ya. Indah ya. Tapi coba kita mikir. Subhanallah. Siapa yang menciptakan keindahan ini?
Mungkinkah semua ini menciptakan dirinya? Tak mungkin. Pasti ini ada penciptanya yang maha indah. Sehingga pada waktu itu kita mengambil ibrah, Pak. Ketika kita melihat bunga-bunga yang indah, Masya Allah. Bagaimana warna-warni indah bunga ini yang sangat serasi. Siapa yang menciptakannya? Dia pasti Allah. Allah yang maha indah. Kalau Allah maha indah dalam penciptaannya, pasti Allah indah dalam syariatnya, pasti Allah indah dalam ciptaan dan takdirnya, pasti Allah indah dalam perbuatannya, pasti itu. Iya. Coba lihat ya akhwal Islam, azakumullah wa yakum. Gunakan terus akal pikiran kita. Jangan sampai kita itu cuma mikirin perut sama kemaluan doang, Mas. Orang yang beriman itu ya selalu porosnya adalah dada dan kepala. Subhanallah, memang Allah menciptakan manusia itu begitu ya. Kepala dan dada di atas, perut dan kemaluan di bawah. Siapa yang pikirannya kepada dada dan kepala, mulia insya Allah. Dan siapa pikirnya cuma perut kemaluan, rendah di biiznillah. Ya. Perut kemaluan, lihat, identik dengan hawa nafsu, syahwat. Tapi dada, kepala identik dengan ilmu, iman, ketakwaan. Makanya ya akhwal Islam, azakumullah wa yakum. Coba lihat lalat, coba lihat nyamuk, bagaimana Allah menciptakan nyamuk. Cari referensi bagaimana hebatnya Allah menciptakan nyamuk. Supaya apa ya akhi? Semua itu supaya menambah keimanan kita kepada Allah. Setelah itu apa yang diinginkan ya akhi? Yang diinginkan supaya kita semakin cinta kepada Allah, semakin kita takut kepada Allah, semakin kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya akal Islam, azakumullah. Cara yang pertama, menguatkan akidah kita, mengenal Allah, kenali Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Taimiyah, inna fid dunya jannah, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak pernah merasakan surga dunia itu, dia tidak akan merasakan surga akhirat. Apa itu ya Ibn Taimiyah? Kata beliau, ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya akhi, berkenalan dengan Allah itu nikmat loh, Pak. Antum ketika berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pasti hati kita akan tentram, Pak. Pasti hati kita akan menjadi tenang, wallah. Bahkan ketika kita bersimpuh di hadapan Allah, kita bahkan bisa menangis di hadapan Allah. Kita berkeluh kesah kepada Allah, tidak ada kenikmatan yang bisa menandingi kenikmatan itu ya akal Islam. Makanya ya akhi, azakumullah wa iyakum, kenalilah Allah. Memang subhanallah, Allah sudah fitrahkan manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Taimiyah, manusia tidak akan pernah bisa gembira dan bahagia kecuali dengan mengenal Allah. Siapa saja yang tidak mau mengenal Allah, dia tidak akan pernah merasakan kegembiraan, tidak pula akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Tidak akan mungkin ya akhwat Islam. Ini yang pertama ya akhi, mengenal Allah. Yang kedua, untuk mengokohkan akidah kita, yaitu beramal saleh. Karena sesungguhnya kata Ibnu Qayyim, amalan soleh itu nutrisi hati, kekuatan hati seorang hamba. Seorang hamba tidak akan bisa kuat keimanannya, Pak, tanpa beramal soleh, nggak bisa, Pak. Iya. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat berdakwah di kota Mekah menghadapi ujian yang sangat berat sekali, rintangan berat, memanggul risalah, menghadapi kafir Quraisy yang ngeyel minta ampun, permusuhan mereka yang luar biasa. Ternyata yang Allah perintahkan kepada Rasulullah apa, Pak? Salat tahajud. Salat tahajud. Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila
Au zid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Subhanallah. Rupanya Allah mensyariatkan salat tahajud kepada Rasulullah SAW supaya apa? Mengokohkan hati Rasulullah SAW. Ya akhi, betapa kita butuh kepada salat tahajud, Pak. Terutama para duat, para da'i ilallah. Sangat butuh. Terutama kita yang di akhir zaman fitnah seperti ini. Ketika Nabi SAW suatu malam bangun, lalu Rasul bersabda, la ilaha illallah. Madza unzilatil lailah minal fitan. Fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini? Apa kata Rasulullah? Man yuqidh li swahibal hujar. Siapakah yang mau membangunkan pemilik kamar itu? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ketika Rasulullah SAW terkejut tentang fitnah yang Allah turunkan di malam itu, ternyata Rasulullah meminta supaya dibangunkan salat malam. Isyarat agar di zaman fitnah kita harus banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita beramal saleh, banyak kita mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah, ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Itu kekuatan hati kita, akhi. Wallah, seseorang tidak akan diberikan oleh Allah kekuatan tanpa amalan saleh. Sebatas menuntut ilmu tapi tidak menghasilkan amal, ilmu tidak bermanfaat. Lihat saja Allah mengatakan kepada penduduk surga, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga disebabkan amalan kalian. Allah tidak mengatakan masuk kalian ke surga disebabkan ilmu kalian. Tapi Allah mengatakan masuk kalian ke surga disebabkan amal kalian. Karena amal tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah. Ilmu tanpa amal pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, na'azakumullah wa iyyakum. Namun Pak, dalam beramal saleh pasti mendapatkan rintangan, Pak. Karena syaitan itu tidak akan pernah ridho kita beramal saleh. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza arada al-'abdu an yuslim, qa'ada syaitanu fi tariqil Islam." Apabila seorang hamba ingin masuk Islam, setan duduk di jalan Islam. Lalu kemudian menakut-nakutinya dan berkata, kalau kamu masuk Islam nanti kamu akan dimusuhi oleh kerabatmu. Fa'idha aslam, tapi kalau dia tetap masuk Islam juga, kok ada syaitan fi tariqil hijrah, maka setan akan duduk di jalan hijrah, ditakut-takutinya supaya tidak hijrah. Tapi ketika ia hendak tetap hijrah, apa yang terjadi? Kok ada syaitan fi tariqil jihad, setan akan duduk di jalan jihad. Kamu kalau pergi jihad nanti istrimu jadi janda, dia akan dikawini laki-laki lain dan yang lain-lainnya. Tapi ternyata orang ini tetap berjihad. Maka kata Rasulullah, aku jamin ia dengan surga, dengan rumah di surga yang paling tinggi, di tengah dan di pinggirannya. Masya Allah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Memang butuh perjuangan. Untuk beramal soleh butuh perjuangan, Pak. Harus dibiasakan. Sebab seseorang ketika dia tidak membiasakan kebaikan, dia akan kebiasaan apa coba? Keburukan. Lisan kita kalau tidak dibiasakan zikir, pasti biasa nyanyi. Iya. Kalau lisan antum nggak biasa zikir, ngapain coba? Hah? Kalau nggak nyanyi, apalagi ngerumpi, apalagi ngegosip, apalagi pasti itu. Makanya biasakan lisan kita berzikir. Sampai-sampai Rasulullah SAW saking menekatkan kepada umatnya untuk berzikir, ya akhi, Rasulullah mengancam. Kata Rasulullah SAW apa? La yajlisu qaumun fi majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fi wa la yusalluna 'alan nabi illa kanat 'alaihim tirah yaumal qiyamah in syaa adzabah wa in syaa ghafara lah. Tidaklah suatu kaum duduk-duduk di suatu majelis, ya, duduk-duduk, kemudian mereka tidak mengingat Allah, mereka juga tidak bersalawat untuk Rasulullah, kecuali itu akan menjadi kekurangan pada hari kiamat untuknya. Jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni, dan jika Allah kehendaki, Allah akan adab dia.
Sampai-sampai Rasulullah menekankan, di mana saja kita di majelis ngobrol, majelis ngopi kayak apa kayak, jangan lepas dari zikir, kata Rasulullah. Jangan lepas, sebab kalau kita, lisan kita tidak biasa zikir, pasti akan biasa dengan yang lain, ya akhi. Wallah ya akhal Islam, azakumullah wa yakum. Jiwa kita ini Pak harus dirayu, Pak, harus dirayu. Iya. Untuk mengokohkan akidah kita ini ternyata tidak mudah, Pak. Kita harus rayu jiwa kita nih. Karena Allah mengatakan innan nafsal ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyuruh kepada apa? Keburukan. Itu karakter jiwa. Coba deh, ya. Ketika antum di depan ngelihat perempuan cewek cantik gitu. Ish, cantiknya. Ya. Pernah nggak sih kita berusaha merayu jiwa kita? Hai jiwa, ngapain kamu ngeliatin cewek cantik? Di surga lebih cantik dari itu. Bidadari surga lebih dari itu, hai jiwa. Nanti ajalah. Iya. Insya Allah Allah gantikan dengan yang lebih baik. Harus digituin Pak jiwa kita ini Pak. Sebab kalau nggak begitu susah dia. Susah. Makanya dalam beramal soleh ini kita harus mencari trik-trik yang paling jitu bagaimana supaya jiwa kita mau. Kalau ternyata berbagai macam cara tidak bisa juga, paksa. Kita harus bisa maksa jiwa kita. Hati kita harus dipaksa Pak kepada kebaikan. Kalau dahulu salafus soleh berkata, aku dahulu memaksa jiwaku untuk menaati Allah dalam keadaan dia menangis gak mau. Sekarang aku paksa jiwaku dalam keadaan ia tertawa, senang, gembira. Wallah ya akhwat Islam, azakumullah wa yakum. Ketika seorang hamba banyak beramal saleh Pak, dia banyak dekat dengan Allah, takarub kepada Allah, sehingga ibadah menjadi kebiasaan dia, akidah dia akan tumbuh Pak. Rasa cinta dia kepada Allah akan tumbuh Pak. Rasa takut dia kepada Allah akan tumbuh Pak. Betul, wallah. Ketika lisannya biasa berzikir, lisannya biasa baca Quran, di saat ia sudah banyak mengucapkan kata-kata lalai, hatinya tak tenang, tak tentram, ingin kembali baca Quran, ingin kembali untuk berzikir kepada Allah. Ketika ia baca Quran terasa tenang lagi. Ia bagaikan Pak ikan. Ikan itu terbiasa di air. Pas dia dimasukin ke darat kelepak-kelepak gitu Pak. Pas dimasukin ke air tenang lagi. Demikianlah hati kita seharusnya Pak. Hati orang yang kuat akidahnya begitu. Lihat dia sudah terbiasa di atas zikir kepada Allah. Wallah, akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka orang yang banyak bertaqarrub kepada Allah, Allah akan jadikan hatinya itu cinta kepada keimanan. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan kami, kami akan tunjuki kepadanya jalan-jalan kami yang lainnya. Kata para ulama, orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan, Allah akan tunjukkan lagi pintu-pintu ketaatan yang lainnya. Wallah, ketika kita bersungguh-sungguh, saya harus bisa sholat tahajud. Kenapa saya tidak bisa? Saya harus bangun. Beli jam beker yang paling gede. Iya. Yang penting saya bisa sholat tahajud. Harus bisa. Kenapa tidak? Biasakan tahajud. Sampai kepada tingkat di saat ketika antum kehilangan tahajud, tidak tahajud, antum nyesel. Ya Allah, kenapa tadi malam saya nggak tahajud? Kalau antum sudah nyesel begitu, Masya Allah. Berarti akidah antum sudah tumbuh, akhi. Tapi ketika antum nggak tahajud, biasa-biasa aja, tenang aja, nggak tahajud, tenang. Antum belum sampai kepada tingkat derajat tersebut ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya akhi, azakumullah, lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka perjuangan mereka dalam amalan saleh, Pak, dalam berlomba-lomba menaati Allah Subhanahu wa taala, dalam bertaqarrub mereka kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya.
Nah ini akal Islam. Cara yang kedua kita berjuang untuk melawan hawa, untuk beramal saleh. Beramal saleh, beramal saleh. Karena itu nutrisi hati kita, Pak. Kekuatan hati kita, jiwa kita, kesehatan hati kita itu. Ya. Yang ketiga, untuk mengokohkan akidah-akidah kita ya akhi, kita harus menjauhi maksiat. Kita harus menjauhi apa? Maksiat. Jangan sampai hati kita terbiasa di atas maksiat, akhi. Jangan sampai antum terbiasa lidah antum bernyanyi, senang dengerin musik. Jangan, akhi. Jangan sampai akal Islam azakumullah wa iyyakum, keinginan kita yang terbesar dunia, jangan sampai. Jangan sampai yang jadi pikiran kita adalah memikirkan maksiat. Jangan sampai. Jangan sampai niat kita niat menuju maksiat. Jangan sampai. Maka dari itu ya akhi azakumullah, orang yang selalu jatuh kepada maksiat, akidahnya akan semakin terpuruk. Orang yang terus menerus ya tenggelam dalam dunia maksiat, hancur akidahnya sampai kepada derajat 0, bahkan minus. Makanya ya akal Islam, lihat saja orang-orang yang suka berbuat maksiat, berat kakinya untuk pergi ke masjid. Lihat saja orang-orang yang suka berbuat maksiat, keluh lisannya untuk menyebut Allah. Untuk menyebut Allah saja keluh lisannya. Yang dia bisa ucapkan apa? Tuhan. Yang biasa diucapkan apa? Yang di atas. Udah selesai. Untuk mengucapkan Allah berat. Berat, Allah jadikan lisannya berat. Kenapa? Akibat maksiat dia kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Pasti itu Pak, pasti. Iya. Makanya lihat orang-orang munafik itu Pak, bagaimana Allah jadikan mereka berat sekali untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul isya." Salat yang paling berat untuk orang munafik salat fajar dan salat isya. Rasulullah mengatakan salat yang paling berat, berarti semua salat berat buat orang munafik. Tapi yang paling berat isya dan salat fajar. Maka dari itulah ya akhwat Islam, kalau kita masih mendapatkan rasa berat untuk menaati Allah, ketahuilah itu akibat kotoran dan noda-noda maksiat. Saya kok kenapa ya Ustadz, berat banget mau bangun malam. Itulah biasanya itu akibat noda-noda maksiat Anda. Kenapa sih Ustadz saya mau berzikir kepada Allah susah banget, ya Allah ya Rabbi. Kalaupun saya menyebut subhanallah, alhamdulillah, ingat lagi ke sana, ingat lagi ke situ. Ya, karena Anda pertama tidak berusaha untuk berjuang, membiasakan perbuatan saleh tersebut. Makanya ya akhi, maksiat, kata Ibnu Qayyim, tuhinul qalb. Maksiat itu melemahkan hati seorang hamba. Hati seorang hamba akan menjadi apa? Ya, jauh dari Allah. Orang yang banyak berbuat maksiat, hatinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Untuk menjauhi maksiat, akhi, yang harus dijaga adalah yang pertama, pikiran kita. Siapa yang ingin terpelihara dari maksiat, berarti harus dijaga jangan sampai pikirannya mikirin maksiat. Mungkin antum pernah mendengar perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, Pak, bahwasanya Ibnu Qayyim berkata asal segala kebaikan dan asal segala keburukan itu pikiran. Ya, sebab kalau orang sibuk mikirin sesuatu nih, akan berubah jadi apa? Niat. Kalau sudah niat jadi kuat, akan berubah jadi apa? Perbuatan. Dari mana kok bisa timbul niat? Dari pikiran. Ketika seorang istri melihat kesalahan seorang suami, lalu dipikirin aja itu kesalahan, apa yang terjadi coba? Rasa cinta sama suaminya berkurang. Apa yang terjadi Pak? Ada niat-niat yang tidak benar.
suami saya ini gak pernah lagi berbuat baik kepada saya. Besok-besok saya nggak mau lagi taat sama dia, tuh kan? Dan niatnya udah nggak bener tuh. Ketika niatnya sudah kuat, jadi perbuatan, jadi maksiat. Makanya siapa yang ingin bisa dirinya menjauhi maksiat, yang pertama kali pintunya juga harus tutup, Pak. Pikiran nih, pikiran kita. Kalau antum lagi mulai mikirin ngeres, astagfirullahaladzim, ngapain mikirin ngeres? Iya. Sibukkan dengan pikiran yang lain, yang sifatnya manfaat. Iya. Kemudian akhwal Islam azakumullah wa iyyakum, supaya kita meninggalkan maksiat dan mampu meninggalkan maksiat, kita butuh pendorong dari luar, teman yang soleh, kita butuh teman yang soleh ya. Iya. Maka antum pengen meninggalkan maksiat, tapi qadarullah ternyata antum senangnya gaulnya sama orang-orang yang berbuat maksiat. Bagaimana antum akan bisa meninggalkan maksiat? Lalu antum mengklaim, "Dak kok saya bergaul sama mereka untuk supaya mereka meninggalkan maksiat." Bisa? Ya, kalau sebatas bergaul sebegitu saja untuk mendatangi mereka, mengingatkan, selesai. Tapi kalau kemudian antum bergaul dengan mereka, duduk di majelis mereka, ya, dan membiarkan mereka berbuat maksiat di mata kita, yakin antum gak maksiat? Diamnya kita saja di depan maksiat itu sudah maksiat. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhwal Islam azakumullah, masalah teman penting banget, akhi. Orang yang ingin keselamatan akidahnya, dia pasti pilah-pilah teman, tidak mau sembarangan. Iya, tidak mau dia masuk neraka gara-gara teman, tidak mau dia nasibnya seperti Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ada seorang penduduk api neraka yang berkata, "Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani." Aduh, andaikan aku tidak mengambil si fulan sebagai teman dekat saya. Sungguh ia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah peringatan datang kepadaku. Dia nggak mau seperti itu. Baik, carilah teman yang soleh. Ikhwatul Islam, teman yang soleh itu cirinya, Pak. Ciri teman yang paling baik buat kamu itu apa, kata para ulama? Kalau kamu duduk dengan dia, mengingatkan kamu kepada akhirat. Ciri teman yang soleh yang kedua, Pak, adalah yang mengingatkan kita di saat kita lalai, memberikan support di saat kita di atas kebenaran. Iya, itu tanda orang soleh. Ini teman saya, teman yang soleh, masya Allah. Kenapa ya? Saya kalau duduk sama kamu saya ingat akhirat, masya Allah. Iya. Saya bukan maksudnya ingat mati, maksudnya kayak mau mati, ya enggak lah. Iya. Artinya ketika kita duduk dengan orang soleh itu, masya Allah gitu ya. Kita kayak dibawa ke alam akhirat gitu, Pak. Ya, ke alam baka. Ya. Akhwal Islam azakumullah wa ya. Nah ini akhi, cuman masalahnya kita ini afwan ya. Entah saya entah semuanya kita terkadang ada aja penyakit-penyakit yang menyebabkan kita ini sulit mencari teman yang soleh, yang mau mengingatkan. Kenapa? Kita seringkali kalau diingatkan suka angkuh, Pak. Ketika kita diingatkan sama teman, akhi, afwan, anak cuma ngingetin, ampun gini. Kita terkadang panas. Ya. Padahal dia ingin mengingatkan kelalaian kita. Makanya kata Ibnu Qudamah, dahulu salafus soleh, teman yang mereka paling cintai adalah yaitu yang selalu mengingatkan kelalaian mereka. Sementara sekarang kata Ibnu Qudamah, teman yang paling kita tidak sukai adalah yang suka mengingatkan kelalaian kita. Itu karena kelemahan iman kita ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Ya akhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Ini yang ketiga, yaitu meninggalkan maksiat. Dengan cara yang pertama menjaga pikiran kita. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk berteman dengan teman-teman yang saleh. Insya Allah kalau kita lakukan itu,
kita akan selalu jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir, agar kita bisa kokoh dan kuat keimanan kita, akhul Islam, azakumullah wa iyyakum, yaitu kita berusaha, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum, berjihad melawan hawa nafsu, al-mujahadah, jihadun nafs, berjihad melawan hawa nafsu. Ini adalah perkara yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Iya. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Hakikat mujahid itu adalah yang menjihadi dirinya untuk menaati siapa? Menaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berhasil menjihadi hawa nafsunya, dia akan berhasil melewati menjihadi setan. Ketika dia sudah berhasil menjihadi diri dan setan, dia akan berhasil menjihadi orang-orang ya yang tidak suka kepada Allah dan Rasul-Nya. Pasti itu, Pak. Makanya kata Ibnu Qayyim, jihad yang paling dasar jihad melawan hawa nafsu. Itu dulu. Bagaimana kata Ibnu Qayyim seseorang akan menjihadi musuh yang di luar kalau ia tidak bisa menjihadi dirinya sendiri? Bagaimana dia hendak memperjuangkan Islam sementara dirinya masih menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia akan hendak mengatakan ayo tegakkan syariat Islam sementara dia yang pertama kali melanggar syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Gak mungkin, ya akhwal Islam. Maka inilah, ya akhwal Islam, hal-hal yang harus kita lakukan. Harus, ya, sebelum kematian itu menghampiri diri kita. Kita ingin kita wafat di atas kebaikan. Akidah, kuatkan akidah kita kepada Allah, kepada kehidupan akhirat. Sehingga kita menjadi hamba-hamba yang betul-betul taslim kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Yang selalu siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu senantiasa dia menyerahkan hidupnya kepada Allah. Sehingga pada waktu itu sedihnya menjadi kebahagiaan buat hidupnya. Tertawanya menjadi pahala di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Senangnya memberikan kenikmatan bagi dia di dunia dan akhiratnya. Itulah kata Rasulullah, kehidupan seorang mukmin. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. In asabatu sarra syakar, fakana khairan lah. Wa in asabatu dharra sabar, fakana khairan lah. Mengagumkan sekali kehidupan seorang mukmin itu, kata Rasulullah. Karena urusannya semua baik. Bila ia ditimpa kesenangan, maka itu dia bersyukur. Itu jadi kebaikan buat dia. Bila ia ditimpa kesusahan, dia bersabar. Maka itu kebaikan buat dia. Itu tidak terjadi kecuali kepada seorang mukmin saja. Karena ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhiratnya, ya akhwal Islam, azakumullah. Sehingga apa? Perbuatan dia yang ia pikirkan keridhaan Allah. Ketika ia berpakaian, dia berpikir, pakaian saya ini diridhoi Allah, Allah apa enggak ya? Ketika ia mencari nafkah, dia berpikir, cara cari nafkah saya ini diridhoi Allah tidak ya? Ketika ia berbicara, ia berpikir, ucapan saya ini diridhoi oleh Allah atau tidak ya? Ketika ia melihat, dia berpikir, yang saya lihat tadi itu diridhoi oleh Allah apa tidak ya? Ketika ia bercanda, dia berpikir, tadi saya diridhoi oleh Allah enggak dalam bercanda saya? Sehingga semuanya yang diharapkan ridha Allah semata. Apabila antum sudah begitu, Allahu Akbar, antum menjadi hamba yang sempurna, yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Karena keridhaan Allah segala-galanya. Bahkan kata seorang ulama, keridhaan Allah, ibadah lebih saya sukai daripada surga. Karena ibadah untuk keridhaan pencipta saya. Sedangkan surga itu untuk keridhaan diri saya. Tentu keridhaan pencipta saya lebih saya cintai daripada keridhaan diri saya sendiri. Subhanallah.